wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan Digital dan Tingkat Kepuasan Pelanggan Shopee. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Niskena Putri dengan NIM 24210071. Dengan saya Zakia Zahra dengan NIM 24210072. Yang pertama ada latar belakang. Perkembangan zaman yang sudah semakin modern mendorong perubahan sistem baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti sistem perdagangan, cara bertransaksi dengan sistem pemasaran. Bisnis perdagangan melalui internet semakin diminati, berkembangnya cukup pesat dan tingginya minat bisnis berbasis internet. Dahulu membeli produk dan barang, pembeli dan penjual harus bertatap muka langsung, maka baru akan terjadi proses jual beli. Dan sekarang tren belanja online menjadi fenomena baru dalam paradigma berbelanja di masyarakat Indonesia saat ini. Masyarakat lebih senang berbelanja online daripada berkunjung ke toko secara langsung untuk membeli barang yang mereka inginkan. Mengkomunikasikan produk, barang, dan jasa melalui online shop kini banyak dilakukan oleh pemasar. Tren belanja online menimbulkan banyaknya marketplace di Indonesia, sehingga menimbulkan persaingan. Salah satu marketplace terbesar yang banyak peminatnya di Indonesia yaitu Shopee. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas ulasan para pelanggan Shopee dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Untuk tujuan penelitian, yaitu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas ulasan pelanggan Shopee dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Di sini ada manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan strategi marketplace dalam meningkatkan minat beli dan sebagai literatur untuk ilmu-ilmu sosial, sehingga dapat menarik minat dan membantu bagi peneliti selanjutnya. Manfaat praktis dari penelitian ini bagi penulis adalah menambah wawasan penulis, mengetahui wawancara efektivitas ulasan ekonomi marketplace Shopee dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan merupakan jenis kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Menurut Sugiono dan dalam Muhammad Rizan, metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positisme, digunakan untuk penelitian pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Teori variabel penelitian. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel dependen, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Kualitas pelayanan elektronik pada pengguna Shopee sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen, variabel bebas, dapat diartikan sebagai variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab pengaruhnya, perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Teori kualitas pelayan. Sebuah perusahaan jasa harus menjaga kualitas yang ditawarkan berada di atas saingan dan lebih hebat dari yang dibayangkan oleh konsumen. Perusahaan juga harus memahami apa kebutuhan dan harapan konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Menurut Lovelock Whereat yang diterjemahkan oleh Tejiptono, mengemukakan bahwa kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan produk maupun jasa yang diharapkan atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen. Apabila layanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan harapan peserta uji, maka kualitas yang diterima atau dirasakan sesuai dengan harapan peserta uji, maka kualitas layanan dipersepsikan sebagai kualitas ideal. Tetapi sebaliknya, jika layanan yang diterima atau dirasakan lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas layanan dipersepsikan rendah.
Selanjutnya, teori kepuasan pelanggan. Kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dibanding dengan harapan. Jadi, tingkat kepuasan dan fungsi dari perbedaan antar kinerja yang dirasakan dengan harapan kepuasan pelanggan sepenuhnya dapat dibedakan pada 3 taraf, yaitu taraf pertama memenuhi kebutuhan pelanggan, taraf kedua memenuhi harapan pelanggan dengan cara yang dapat membuat mereka akan kembali, taraf ketiga melakukan lebih dari apa yang Konsep dasar operasional dan perhitungan. Kisi-kisi operasional variabel, di mana variabel memiliki dimensi dan dimensi memiliki beberapa indikator sehingga menghasilkan butir-butir pertanyaan. Berikut ini variabel X kita, yaitu kualitas pelayanan, di mana kualitas pelayanan ini memiliki 4 dimensi, yaitu yang pertama promosi penjualan, yang kedua keamanan berbelanja, yang ketiga kemudahan bertransaksi, yang keempat situs Shopee di mata pelanggan. Di mana dimensi promosi penjualan memiliki 3 indikator, yaitu yang pertama frekuensi penjualan, kedua kualitas promosi, ketiga ketepatan waktu. Dan dimensi yang kedua yaitu keamanan berbelanja, yaitu ada 2 indikator, yang pertama terjaminnya transaksi, yang kedua kenyamanan bertransaksi. Ketiga yaitu kemudahan transaksi memiliki 2 indikator juga, yang pertama transaksi melalui COD, yang kedua bukti transaksi melalui nomor resi. Dan yang keempat dimensi situs Shopee di mata pelanggan, yaitu dimana ada yang pertama kualitas produk, yang kedua citra produk online. Berikut ini butir-butir pertanyaan yang dihasilkan oleh indikator yang telah kita buat. Sedangkan variabel Y-nya, kita memiliki satu variabel Y, yaitu kepuasan pelanggan, dan memiliki satu dimensi, yaitu kepercayaan pelanggan, dan memiliki satu indikator, yaitu informasi dan minat pelanggan. Dan berikut ini butir-butir pertanyaan. Sejarah dan perkembangan perusahaan atau organisasi. PT Shopee International Indonesia merupakan anak perusahaan dari Sia Group yang dulu dikenal dengan nama Garena. Didirikan pada tahun 2015, Sia Group berkantor pusat di Singapura. Shopee yang bergerak di industri e-commerce dipimpin oleh Chris Feng, salah satu mantan pegiat rocker internet yang pernah mengepalai Zalora dan Lazada. Shopee tidak hanya ada di Indonesia, melainkan memiliki jangkauan yang luas seperti di beberapa negara, seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Taiwan, Cina, hingga Brazil. Shopee memiliki beberapa akses untuk berjualan atau berbelanja, yaitu dapat melalui website dengan mengakses https://shopee.co.id melalui internet, juga melalui aplikasi dengan cara mengunduh melalui App Store ataupun Play Store. Berikut ini struktur dan tata kerja organisasi, di mana ada direktur Shopee, marketing project team manager, asisten manager in-house account, asisten manager user dan seller, asisten manager operation team, asisten manager call management. Dan ini adalah keterangannya, di mana direktur adalah seseorang dari sekelompok manajer yang memimpin atau mengawasi bidang tertentu dari sebuah perusahaan. Direktur biasanya melapor langsung kepada wakil presiden atau kepada CEO secara langsung untuk memberitahu mengenai perkembangan organisasi. Perusahaan besar juga terkadang memiliki asisten direktur atau wakil direktur. Direktur biasanya merujuk pada level eksekutif terendah dalam suatu organisasi. Namun, banyak juga perusahaan besar yang lebih sering menggunakan jabatan direktur. Yang kedua ada marketing project team manager. Project manager adalah pekerjaan yang memegang peran penting dalam suatu project, mulai dari perencanaan, eksekusi, pengendalian, hingga di akhir project. Hingga tugas dan tanggung jawab project manager mulai awal hingga akhirnya project tersebut. Project manager juga menjadi orang pertama yang akan bertanggung jawab terhadap sukses atau tidaknya suatu project. Ia juga harus mampu menemukan solusi terhadap setiap masalah yang mungkin saja dialami oleh timnya. Yang ketiga, asisten manager in-house account. Walaupun menjadi asisten, namun tugasnya juga cukup berat, layaknya seorang manajer. Tugas antara lain memastikan pengerjaan laporan keuangan bulanan berjalan dengan baik dan menjadi pemimpin kedua untuk para stafnya. Terkadang, bahwa harus menggantikan peran manajer seperti pada saat rapat, bertemu atasan sampai harus keluar kota. Yang keempat, asisten sales staff.
Seseorang yang memiliki tugas untuk membantu memperkenalkan dan menawarkan produk, berusaha mencapai target produk, bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi penjualan, melakukan display produk, melakukan promosi, dan memberikan informasi terkait dengan produk yang dijual kepada pelanggan. Kegiatan usaha atau organisasi Shopee, yaitu ada dua. Yang pertama, kegiatan situs Shopee pada layanan digital, yaitu untuk menyediakan dan mempermudahkan masyarakat untuk berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelayanan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Yang kedua, kegiatan yang dapat dilakukan menggunakan Shopee, yaitu para penjual untuk menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman. Populasi dan sampel. Populasi adalah sebagai suatu kelompok subjek, variabel, konsep, fenomena. Kita dapat meneliti setiap anggota populasi untuk mengetahui sifat populasi yang bersangkutan. Menurut Morrison 2012. Dalam penelitian ini, populasi yang akan diteliti adalah orang yang pernah menggunakan aplikasi Shopee di kota Bekasi yang tidak diketahui jumlahnya. Menurut Gulo 2010, sampel adalah himpunan bagi atau subset dari suatu populasi sampai memberi gambaran yang benar tentang populasi, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Selanjutnya ada karakteristik responden. Penelitian ini dilakukan terhadap 20 responden, diambil sebagai sampel populasi dari jumlah responden. Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling, yaitu pemilihan sampel dari populasi tidak menggunakan proses random. Maka tidak semua anggota populasi memiliki peluang untuk dijadikan sampel dalam penelitian Sugiono 2013. Jenis dari non-probability sampling yang digunakan adalah purpose sampling, yaitu responden dipilih langsung berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu responden yang telah melakukan transaksi online, salah satunya pada marketplace Shopee. Adapun karakteristik responden tergambar pada beberapa jenis tabel berikut. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin responden dalam penelitian ini adalah responden berjumlah 20 orang. Berdasarkan hasil dari penelitian 20 responden yang telah mengisi kuesioner, dapat dilihat mengenai karakteristik responden tersebut, yang dimana jenis kelamin laki-laki berjumlah 5%, perempuan 15%, dan jumlahnya itu 20%. Skala pengukuran yang kita gunakan yaitu sangat setuju skornya 5, setuju skornya 4, netral skornya 3, tidak setuju skornya 2, sangat tidak setuju skornya 1. Uji instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket tertutup, yaitu angket yang telah dilengkapi dengan alternatif jawaban, sehingga responden tinggal memilih salah satu jawaban yang telah tersedia. Instrumen angket digunakan untuk memperoleh data tentang pengaruh kualitas terhadap keputusan pembelian, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang responden pada saat penelitian. Angket tertutup dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk skala Likert dengan 5 alternatif jawaban. Pertanyaannya disusun secara acak dan responden tinggal pilih memberi tanda checklist pada pilihan jawaban yang tersedia. Data yang diperoleh berwujud kuantitatif sehingga setiap jawaban diberi skor. Berikut ini hasil jawaban dari 20 responden. Uji validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kebenaran sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid dan benar mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas angket dan penelitian. Berikut ini ringkasan hasil uji variabel, yaitu di mana ada 20 kuesioner. Dan Airtable kita ini kita bisa lihat dari distribusi nilai Airtable, di mana kita 20 responden yaitu Airtable-nya 0,444. Dan di sini kita R hitungnya melebihi dari Airtable, maka statusnya akan valid. Untuk selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Reliabilitas adalah suatu alat pengukur dikatakan reliable bila alat itu dalam pengukuran suatu gejala pada waktu yang berlainan senantiasa
menunjukkan hasil yang sama. Jadi, reliabilitas dapat dinyatakan sebagai tingkat kemantapan hasil dari dua pengukur terhadap hal yang sama. Uji reliabilitas menunjukkan konsistensi atas hasil ukuran. Walaupun digunakan untuk mengukur berkali-kali, instrumen kuesioner harus andal. Di sini kita lihat reliabilitasnya statistik, nilai Cronbach alfanya yaitu 0,895, lebih besar dari 0,50, maka dinyatakan reliable. Selanjutnya yaitu ada uji klasik. Uji klasik ada 4 uji, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokolerasi. Uji normalitas yaitu menurut Ghazali, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Sepertinya yang diketahui pada penelitian ini, uji normalitas menggunakan on-sample Kolmogorov-Smirnov test. Adapun tabel penguji normalitas ialah sebagai berikut. Di sini ada sampel Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikannya 0,05. Jadi di sini nilai signifikannya 0,200 lebih dari 0,05, artinya data distribusi normal. Selanjutnya uji heteroskedastisitas. Menurut Ghazali menyatakan uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi akan terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Berikut tabel penguji heteroskedastisitas. Di sini ada nilai scatter plotnya. Hasil ini heteroskedastisitas garis scatter plotnya memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah. Pada angka 0 pada sumbu Y artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai. Selanjutnya, interpretasi hasil dari heteroskedastisitas menggunakan uji Glaser-Serm. Output menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara seluruh variabel independen terhadap nilai absolut residual ditunjukkan dengan signifikan lebih dari 0,05, artinya model ini terbebas dari heteroskedastisitas. Bisa dilihat signifikannya yaitu 0,74 lebih dari 0,05. Selanjutnya uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas independen. Dengan dapat dilihat bahwa model regresi tidak mengalami gangguan multikolinearitas. Hal ini tampak pada nilai toleransi masing-masing variabel lebih besar dari nilai default yang ditentukan sebesar 0,10. Sedangkan untuk nilai VIF untuk menunjukkan di bawah angka 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada kolerasi antara kesalahan pengguna pada periode T dengan kesalahan pengguna pada periode T1 sebelumnya. Bisa dilihat dari model summary, yaitu kita mendapatkan Durbin Watsonnya itu 1,161. Dan ini adalah tabel Durbin Watsonnya, yaitu keterangannya simbol K pada tabel menunjukkan banyaknya variabel bebas atau penjelas, tidak termasuk variabel berikut. Simbol N pada tabel menunjukkan banyaknya observasi atau yang disebut dengan responden. Maka K sama dengan 1 adalah jumlah variabel independen X1. N sama dengan 20 total responden. DU sama dengan 1,4107. Dari manakah DU ini? Kita bisa lihat dari tabel Durbin Watson di 20 responden, yaitu 1,4107.
Selanjutnya masuk ke dalam rumus. 4 kurang DU sama dengan 4 dikurang 1,4107 yang menghasilkan 2,5893. Sedangkan D sama dengan 1,161, yaitu berasal dari durbin Watson yang kita dapati. Lanjut, DL sama dengan 1,2015, yaitu berasal dari tabel durbin Watsonnya juga, yaitu di DL responden 20, yaitu 1,2015. Syaratnya, jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 kurang DU, berarti terdapat autokorelasi. Jika D terletak di antara DL dan 4 dikurang DU, berarti tidak terdapat autokorelasi. Jika D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 dikurang DU dan 4 dikurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Interpretasinya berdasarkan tabel DL sama dengan 1,2015 dan DU-nya 1,4107. Berdasarkan tabel pembanding nilai DU sama dengan 14107 dan 4 dikurang DU sama dengan nilai D-nya 2,5893, terletak di antara di mana DL-nya 1,2015 lebih kecil dibanding D-nya, yaitu 2,5893, dan D-nya lebih besar dibanding 4 kurang DU, yaitu 1,4107, yang artinya terdapat autokorelasi. Nilai DL kurang dari nilai D. Nilai D lebih besar dari nilai 4 kurang DU. Uji hipotesa. Uji T ialah untuk mengetahui apakah secara presial promosi, minat beli, kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap keputusan pembeli. Penguji menggunakan tingkat signifikan 0,05. Hasil dari uji T dapat dilihat pada tabel berikut ini, yaitu di mana tabel koefisien, di mana kita mendapatkan nilai T-nya pada kualitas yaitu 3,871 dan signifikannya 0,001. Persamaan regensi berdasarkan tabel Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan 22,517 tambah 0,619X, di mana A-nya ini berasal dari A konstan kualitasnya, dan BX ini berasal dari kualitasnya. Dasar pengambilan keputusan uji T. Apabila nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 atau nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh X terhadap variabel Y. T tabel sama dengan T A per 2 dibagi N dikurang K dikurang 1. Kita masukkan T sama T 0,025 dibagi 20 respondennya dikurang 2 variabelnya dikurang 1. T sama dengan T 0,025 dibagi 17 dan hasilnya yaitu 2,109. Pengaruh X terhadap Y diketahui nilai signifikannya 0,01 lebih kecil dibanding 0,05 dan nilai T hitungnya 3,871 lebih besar dari 2,109, sehingga dapat disimpulkan bahwa H diterima, yang berarti tidak dapat berpengaruh antara variabel X1 terhadap variabel Y. Selanjutnya yaitu uji F. Uji F salah satu teknik pengujian statistika yang terkenal adalah uji koefisien regresi secara simultan, serentak, atau yang lebih akrab disapa dengan uji F. Uji F biasanya digunakan untuk membandingkan dua atau lebih perlakuan kelompok atau objek data yang masing-masing perlakuannya dilakukan ulangan. Berikut di sini adalah nilai signifikan ANOVA-nya, yaitu 0,01 dengan nilai F-nya 14,988. 0,05 atau nilai F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka berpengaruh terhadap variabel X terhadap variabel Y. F tabelnya dengan rumus F dengan K-nya variabel, N-nya kuesioner, F2 dibagi 20 dikurang 2. F2 dibagi 18 sama dengan 3,55. Pengaruh X terhadap Y diketahui nilai signifikannya 0,01 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitungnya 14,988 lebih besar dari 3,55,
sehingga dapat disimpulkan bahwa HO diterima yang berarti terhadap pengaruh variabel X terhadap Y. Kesimpulan hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi kebenarannya, yaitu HA ada pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada aplikasi Shopee. HO tidak ada pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada aplikasi Shopee. Akhir dari presentasi kami, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan pada kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.